Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lali Maftuha dengan NIM 1861123 dari Manajemen KS2 Pemasaran pada mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Nah, kali ini saya akan membahas tentang fashion, di mana fashion adalah gaya berpakaian seseorang baik di kehidupan sehari-hari maupun di acara tertentu guna untuk menunjang penampilan. Nah, di sini juga ada manfaat fashion, di mana fashion yaitu memberikan rasa kepercayaan diri dan juga memberikan daya tarik tersendiri serta membuat bahagia. Nah, alasan memulai bisnis clothing ini dikarenakan pada saat itu fashion sangat banyak digandrungi oleh masyarakat sekitar, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, dan juga orang tua. Pertama, memulai bisnis clothing ini dikenalkan mulai dari kerabat terdekat, teman, dan juga dipasarkan melalui media sosial. Nah, pada saat tahun 2016 mulai melakukan konsignasi di beberapa outlet ataupun distro. Setelah melihat penjualan yang terus meningkat, akhirnya memutuskan untuk melakukan sistem beli putus dengan cara diskon 25%. Nah, pada tahun 2017, usaha ini melakukan sistem beli putus di beberapa outlet tertentu yang ada di beberapa kota, diantaranya ada di Jombang, lalu ada di Kediri, Lamongan, dan juga ada di Madura. Nah, meskipun persaingan sangatlah tinggi, namun Remember Clothing ini tetap mendapatkan keuntungan yang tinggi juga dari penjualan online maupun offline dengan kualitas bahan yang bagus dari kain cotton bambu, yaitu jenis kain yang terbuat dari campuran katun dan juga serat bambu. Nah, alasan memilih bisnis clothing ini dikarenakan strategi pemasarannya yang cukup menarik, lalu tertarik juga dengan kualitas bahannya yang bagus, dan usaha ini juga sangat cocok untuk dijadikan ide jualan bisnis lagi di kalangan anak muda zaman sekarang. Lalu melihat dari aspek legalitas usaha, ditinjau dari aspek legalitas hukum, Remember Clothing ini waktu membuka usaha hanya meminta izin usaha ke kelurahan setempat untuk mendirikan usaha dengan surat usaha. Selanjutnya di sini ada aspek lingkungan pada Remember Cloth, yaitu untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan jika suatu investasi jika dilakukan baik dampak negatif maupun positif. Lalu di sini dampak yang timbul ada yang langsung mempengaruhi pada kegiatan usaha dilakukan sekarang ataupun baru kelihatan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, sebelum usaha ini dijalankan perlu dilakukan studi tentang dampak lingkungan untuk mengetahui dampak yang akan timbul dan dicari jalan keluarnya untuk mengetahuinya ataupun untuk mengatasinya. Lalu di sini ada aspek lingkungan hidup dan juga sosial, di mana dampak lingkungan hidup yang terjadi mengenai usaha clothing ini yaitu tidak menimbulkan pencemaran lingkungan, dikarenakan bisnis ini dijalankan tidak menghasilkan limbah pabrik ataupun pencemaran udara. Hanya saja sedikit menimbulkan sisa-sisa potongan kain bahan baku pembuatan clothing ataupun baju ini. Lalu limbah yang dihasilkan itu nantinya akan diolah menjadi, misalnya menjadi beberapa kain lap, terus habis itu dari menjadi keset kayak gitu, dengan cara menyatukan beberapa sisa-sisa potongan kain dan juga dibentuk sedemikian rupa agar tampak memiliki nilai estetika dan dapat digunakan dengan semestinya. Lalu di sini ada aspek kompetitor, di mana yang pertama ada pesaing, yang terdapat banyak pesaing dari usaha ini, akan tetapi disinilah kreativitas yang bagaimana cara agar menarik konsumen sehingga dapat terus menggunakan clothing ini. Lalu kedua ada tenaga kerja, di mana dalam bisnis clothing ini memerlukan sumber daya manusia yang ahli dan juga khusus ataupun mempunyai skill khusus, dan juga usaha ini paling diperlukan adalah orang yang mau bekerja secara telaten, sabar, ulet, ataupun kerja keras.
Lalu yang ketiga ada ekonomi, di mana usaha clothing ini juga cukup menjanjikan karena keuntungan yang didapat juga cukup besar. Dan kami juga menawarkan dan memberikan kemudahan bagi pelanggan dengan memberikan harga yang terjangkau namun dengan kualitas barang yang bagus. Nah, dilihat dari aspek lingkungannya, usaha ini layak dijalankan dikarenakan dari segi bisnis dan masyarakat sekitar, usaha Clothing Remember ini sesuai dengan perizinan usaha. Lalu selain itu juga secara tidak langsung dapat memberikan lapangan kerja bagi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan. Lalu di sini ada aspek pasar dan juga pemasaran pada usaha Remember Clothing ini, di mana strategi pemasaran Clothing Remember adalah dengan terlebih dahulu menetapkan target pasar dan kemudian menyusun bauran pemasaran. Nah, di sini aspek pasar dan juga pemasaran ada analisis STP. Yang pertama yaitu segmentasi, targeting, dan juga positioning, di mana segmentasinya yaitu perempuan, laki-laki, dan juga mulai umur 15 tahun sampai dengan dewasa. Kemudian targeting di sini yaitu pengguna media sosial seperti Instagram, Facebook, dan juga lain-lain. Yang kedua ada pelajar atau mahasiswi, pekerja ataupun karyawan. Lalu di sini ada positioning, di mana produksi dan juga desain sendiri, dan juga cost differentiation. Kemudian di sini juga ada analisis P4, yaitu produk, ada price, place, dan juga promotion. Di mana produk di sini ada hoodie, yang kedua ada t-shirt, yang ketiga ada long sleeve. Dengan harga hoodie mulai dari 250.000, yang kedua t-shirt mulai dari 130.000, dan juga long sleeve mulai dari 150.000. Dimana place tempat proses produksinya kita itu bertempat di Pare, yang dijual di beberapa outlet yang tersebar di beberapa kota, yaitu di Jombang, Kediri, Lamongan, dan juga Madura. Dengan melakukan promosi yaitu melalui Instagram untuk pembeli yang sudah melakukan transaksi pembelian minimal 5 kali akan mendapatkan diskon up to 10%, dan juga mendekati hari raya akan mendapatkan diskon all item 15%. Dan untuk yang terakhir di sini ada analisis SWOT, di mana strike kekuatan kami yaitu produksi dan juga desain sendiri dan memiliki harga yang terjangkau. Dan weakness di sini kelemahan kita adalah jauhnya lokasi produksi yang bertempat di Pare dan juga produksinya terbatas. Setelah itu opportunity ataupun peluang, di mana banyak yang mengenal brand Remember ini, dan threat ancamannya yaitu harga kompetitor ataupun harga kompetitif. Yang kedua yaitu banyaknya kompetitor merek lokal. Yang ketiga adalah kurangnya kepercayaan jika membeli lewat online. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.